berbicara tentang ilmu nasab, di dalam ilmu nasab itu ada kaidah-kaidah. Nanti kaidah ini kita takar dengan epistemologi, kita takar dengan ontologi, kita takar dengan aksiologi, kita takar dengan teori korespondensi, kita takar dengan teori koherensi. Contohnya begini, teori tentang suhro istifadah. Teori suhro istifadah kita ambil contoh di dalam kitab Rasail fi Ilmil Ansab, bahwa suhro istifadah itu bisa digunakan sebagai sebuah tool untuk menetapkan nasab dengan syarat adamul mu'arid, tidak adanya negasi di sana. Apabila ada negasi, maka suhro istifadah ini batal. Itu teori, ada di dalam kitab Rasail fi Ilmil Ansab. Jadi suhro istifadah bisa digunakan sebagai salah satu tools di dalam penetapan nasab, tetapi dirinya secara ontologis mempunyai syarat epistemologis, yaitu syaratnya adalah adamul mu'arid, tidak boleh ada negasi di sana. Apabila ada negasi, maka surah istifadah ini batal. Lah ini apabila kita kaji secara epistemologis tadi, ini tidak akan bertentangan dengan prinsip-prinsip dan syarat-syarat ilmiah. Sebuah pernyataan menurut teori koherensi itu bisa dinyatakan benar apabila sesuai dengan pernyataan sebelumnya yang juga dianggap benar. Apabila teori syuhra istifadah ini dengan syarat yang tadi saya sebutkan, yaitu adamul mu'arid yang disebutkan oleh Syekh Hasan Al-Kalidari, Syekh Sayyid Husain bin Haidar Al-Hashimi dalam kitab Rasail fi Ilmil Ansab, bahwa surah istifadah tidak berdiri sendiri sebagai sebuah tools untuk menetapkan nasab, tetapi dia memiliki sebuah syarat, yaitu adamul mu'arid. Apabila syarat ini tidak ada, baru ini tidak bisa dikatakan ilmiah, karena tidak sesuai dengan syarat-syarat ilmiah. Di mana di dalam syarat ilmiah, semua orang yang kuliah itu sudah tahu bahwa pertama dia harus bersifat logis, dan yang kedua dia harus bersifat empiris. Apabila sebuah surah istifadah yang sekarang ini telah menyebar di kalangan sebuah kampung bahwa Kang Didin Syahbudin ini adalah misalnya anak daripada Bapak Subroto, maka surah istifadah bisa digunakan bahwa Kang Din adalah merupakan anak Bapak Subroto, walaupun tidak melihat lahirnya Kang Din dari istrinya Subroto, tidak melihat akta kelahiran, tidak memverifikasi pula di rumah sakit, tetapi tidak dianggap sebuah kedustaan apabila dia itu kemudian bersaksi kepada orang lain atau di hadapan pengadilan bahwa Kang Din ini adalah anak daripada Bapak Subroto. Nah, tetapi ketika ada mu'arid, ada negasi, yaitu ada orang yang mentaan bahwa Kang Din ini bukan anak Bapak Subroto, dia asli orang Banten, bapaknya orang Petir, namanya Muhammad misalnya, ini datanya, itu namanya mu'arid. Maka surah istifadah ini hancur lebur, tidak bisa digunakan lagi sebagai sebuah tools untuk menetapkan nasab. Nah, ini logis, ini ilmu nasab yang dipahami oleh para ahli nasab. Salah satu kaidahnya adalah dalam cara menetapkan nasab menggunakan teori syuhra istifadah, tetapi dirinya secara ontologis mempunyai syarat adamul mu'arid. Tidak seperti yang dipahami Ustadz Dwafi, Ustadz Hanif Alatas, orang-orang Rabita Alawiyah, bahwa apabila surah istifadah ini sudah bisa digunakan untuk menetapkan nasab. Kalau sudah surah, sudah bisa digunakan. Ini kan yang sering kita dengar. Ini tidak masuk akal dan tidak masuk logika. Maka apabila ditaruh di meja filsafat, ditaruh di meja munakasah, ditaruh di meja orang berakal, ditaruh di meja orang-orang pintar, itu teori itu dengan sendirinya akan runtuh, akan ditertawakan oleh peradaban. Sebuah teori yang ketika ada negasi, yang negasi ini kuat, kemudian tetap harus diterima karena sudah ada pernyataan lebih awal. Padahal pernyataan lebih awal ini tidak sesuai dengan pernyataan-pernyataan sebelumnya yang dianggap benar. Misal kitab-kitab nasab yang ada sebelumnya. Nah, ini yang saya kira yang harus dipahami. Banyak orang juga yang mendukung saya, kemudian mengatakan bahwa guru gembul kebablasan. Tidak, karena apa yang dikatakan oleh guru gembul bahwa ilmu nasab tidak bisa dipakai
atau tidak bisa memenuhi syarat-syarat ilmiah, menurut saya adalah ilmu nasab yang dipahami dari Ustadz Wafi, ilmu nasab yang dipahami dari Ustadz Hanif Alatas, ilmu nasab yang dirinya goyah, yang tidak dibangun berdasarkan tiang-tiang beton yang kuat dari tradisi-tradisi silogisme Islam yang sangat kuat dengan muqaddimah sughra, muqaddimah kubra, dengan hujaj-hujaj yang ada. Nah, ini tidak dibangun seperti itu. Makanya saya katakan bahwa apa yang dikatakan oleh Ustadz Wafi tidak merepresentasikan bagaimana cara para santri Indonesia, santri Nusantara memahami ilmu nasab. Uang apa yang disebutkan oleh Ustadz Wafi itu bahwa surah Istifadah bisa digunakan sebagai penentuan nasab, walaupun bertentangan dengan kitab sebelumnya itu, ini bertentangan dengan apa yang ada di dalam ilmu nasab sendiri. Coba baca kitab Rasail fi Ilmil Ansab, bahwa sebuah surah Istifadah tidak boleh bertentangan dengan pernyataan-pernyataan sebelumnya, baik itu berupa bayyinah yang berupa selembar surat kelahiran misalnya kalau sekarang, atau dengan kitab-kitab yang sebelumnya. Kemudian kitab nasab juga itu, Kang Mas Rifki, Kang Din, ini kita mungkin agak panjang dulu saya ya, supaya nanti bisa didebat oleh Kang Din, oleh Gus Lutfi, oleh Kang Mas Rifki. Teori kitab nasab, bagaimana teori kitab nasab dipahami oleh Ustadz Hanif Alatas, oleh Ustadz Wafi, bahwa apabila ada khattun nasabah, cukup ini. Apabila ada seorang ahli nasab sekarang ini menulis nama-nama sampai Nabi Muhammad, maka ini yu'malu bihi, harus diterima, harus diamalkan fil qadimi wal hadis, baik untuk yang sekarang maupun untuk yang lalu. Lah, ini tidak masuk akal dan tidak masuk logika. Apakah apa yang disebutkan oleh Ustadz Wafi, oleh Ustadz Hanif Alatas, apabila sudah ada kitab nasab yang hari ini dikarang menyebutkan bahwa Ba'lawi ini turun Nabi, apakah ini bisa diterima ataukah tidak? Kita lihat di dalam kitab Rasail fi Ilmil Ansab bahwa syarat sebuah kitab nasab itu alla takuna mukhalifatan lil usul, tidak boleh berbeda dengan kitab-kitab sebelumnya. Nah, tidak boleh berbeda dengan kitab-kitab sebelumnya ini sesuai dengan teori koherensi, sesuai pula dengan teori korespondensi. Kitab 100 tahun yang lalu tidak boleh berbeda dengan kitab 200 tahun yang lalu. Kitab 200 tahun yang lalu tidak boleh berbeda dengan kitab yang ada di 300 tahun yang lalu. Terus sampai kepada Nabi Muhammad, itu akan bisa ditelusuri secara empiris dan secara logika, itu masuk di dalam logika. Bagaimana kita untuk memverifikasi orang yang ada di masa lalu sesuai dengan apa yang dicatat di dalam sebuah kitab yang ada di hari ini, yaitu dengan cara menggunakan teori korespondensi, bahwa sebuah pernyataan teori koherensi, sebuah pernyataan akan dianggap benar apabila dia sesuai dengan pernyataan sebelumnya yang dianggap benar. Bagaimana kita untuk memverifikasi itu? Yaitu dengan melihat kitab yang sebelumnya. Hari ini dikatakan di dalam kitabnya Semah Dirojai bahwa Ahmad bin Isa mempunyai anak bernama Ubaid, kan demikian tuh. Kitab Mahdi Ar-Rajai namanya Al-Muqibun. Kita verifikasi di kitab-kitab sebelumnya. Coba di kitab abad ke-13. Oh, ternyata benar. Ada nih di dalam kitab abad 13 sekarang oleh Ba'lawi dalam kitab Syamsul Dhahirah bahwa Ubaid benar anaknya Ahmad bin Isa. Oke, coba abad sebelumnya. Oh, benar juga nih abad 12. Ada kitab Al-Masra'ur Rawi misalnya. Kemudian ada di kitab abad 11, terus di abad ke-10 benar, masih benar. Di abad 9 nggak ada. Di abad 9 kitab-kitab nasab sudah nulis Ahmad bin Isa tidak punya anak Ubaid. Di abad 8 tidak, di abad ke-7 tidak, di abad ke-6 tidak, anaknya dikatakan cuma 3, Muhammad, Ali, dan Husain. Di abad ke-4 tidak. Nah, ini berarti ada masalah dari abad ke-9, di mana apa yang ada di hari ini kitab Al-Muqibun dan kitab-kitab lainnya yang dikatakan oleh Ustadz Hanif Alatas 180 kitab mengisbat Ba'lawi. Betul, tetapi dia akan mentok di kitab yang ada di abad 9 yang ditulis oleh Ba'lawi sendiri. Coba lihat dalam teori ilmu nasab Gus Lutfi. Di dalam
teori ilmu nasab dikatakan bahwa banyaknya kitab, lihat dalam kitab Muqaddimah fi Ilmi Ansab, banyaknya kitab yang ditulis apabila dia itu mempunyai masdar, referensi satu saja, maka semuanya dianggap satu. Jadi 180 kitab semuanya akan mentok ke Al-Burqatul Musiqah di abad 9, itu semuanya dianggap satu. Dan ini masuk akal dan masuk logika, masuk dalam kategori kebenaran ilmiah yang mempunyai syarat utama, yaitu adalah logis dan dia harus empiris. Empiris bisa dilihat dalam kitab-kitab sebelumnya. Nah, demikian ya.